Halo, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada partisipan yang telah hadir pada sesi webinar pada malam hari yang indah kali ini. Uh, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pentingnya pembuatan laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perkembangan UMKM. Nah, ini profil singkat dari saya. Nama saya Fudin Fitra Himawan, asal dari Magelang. Instansi saya sekolah di Universitas 11 Maret, jurusan S1 Akuntansi. Nah, untuk pertama, kita akan mengetahui apa sih itu UMKM. Nah, jadi UMKM menurut dari Rujito itu merupakan sebuah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa UMKM itu merupakan sebuah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha untuk memenuhi sebuah usaha mikro seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pedomannya? Nah, pedoman yang digunakan adalah SAK EMKM yang disahkan pada 24 Oktober 2016. Nah, mengapa kok UMKM tidak menggunakan SAK ETAP yang sudah kita ketahui? Nah, SAK EMKM ini ditunjukkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu untuk memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur oleh SAK ETAP itu sendiri. Nah, makanya Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntansi Indonesia IAI, nah pada tahun 2016 itu menerbitkan dan mengesahkan standar akuntansi keuangan untuk UMKM atau EMKM. Nah, kemudian untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di sini ada dua penjelasan yang ditekankan pada undang-undang ini. Yang pertama adalah ciri-ciri UMKM. Nah, untuk ciri-ciri UMKM ini antara lain adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya juga masih lokal, aset perusahaannya itu atau aset usahanya itu masih kecil, kemudian jumlah karyawan yang dipekerjakan atau jumlah karyawan yang bekerja itu masih cukup terbatas. Kemudian yang selanjutnya adalah asas pelaksanaan UMKM. Nah, di sini ada beberapa asas. Yang pertama adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, berkelanjutan, efisiensi, keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Nah, asas pelaksanaan ini menjunjung tinggi sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai kriteria UMKM. Mungkin dari beberapa dari kita ada yang sudah tahu seberapa besar sih aset yang dimiliki oleh usaha mikro, tapi kan ada beberapa pihak atau beberapa teman-teman kita yang mungkin masih belum mengenal lebih jauh mengenai UMKM. Nah, jadi untuk usaha mikro ini memiliki aset kurang dari 50 juta. Kemudian omset penjualannya itu adalah 300 juta per tahun atau tiap periode. Kemudian untuk um, usaha kecil itu asetnya itu antara 50 sampai 500 juta dengan omset penjualan 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Kemudian untuk usaha menengah yaitu adalah 500 juta sampai 10 miliar untuk aset yang dimiliki. Kemudian untuk omset penjualan adalah 2,5 sampai 50 miliar tiap periode. Nah, kriteria ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, kemudian di sini ada perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, perkembangan UMKM di Indonesia itu sendiri kan semakin berkembang pesat seiring dengan teknologi yang semakin canggih, di mana mereka nantinya akan memunculkan sebuah ide-ide kreatif, melakukan inovasi untuk membangun usaha yang dapat memberikan mereka itu sebuah keuntungan seperti itu. Nah, bisa dilihat dari tabel grafik yang ada di slideshow ini ya. Nah, di situ terlihat bahwa pertumbuhan setiap tahunnya itu mengalami kenaikan dari tahun 2010 yang jumlah UMKM-nya itu sekitar 52,8 juta, dan pada tahun 2018 itu jumlahnya itu mencapai sekitar 64,2 juta. Nah,
Dan pada tahun 2019 kemarin itu jumlahnya masih terus naik, yaitu sekitar 65,5 juta. Nah, perkembangan ini tuh juga membawa UMKM itu sebagai sebuah salah satu kontributor terbesar dalam produk domestik atau menyumbang PDB itu sekitar 60,3%. Nah, menariknya lagi, UMKM ini tuh telah menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini ya. Nah, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Nah, tenaga kerja di Indonesia itu sekitar 97%, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu mencatat bahwa tenaga kerja UMKM itu sebanyak 119,6 juta orang pada tahun 2019. Nah, jumlah tersebut itu sama dengan setara dengan 96,92% dari total 97% yang terserap seperti itu. Nah, untuk pembagiannya itu bisa dilihat dari usaha mikro itu sekitar 109,8 juta atau sekitar 89%. Kemudian untuk usaha kecil itu 5,93 juta atau 4,81%. Kemudian untuk usaha menengah itu 3,79 juta atau 3,7%. Nah, dari pembagian rincian ini tuh bisa dilihat bahwa perkembangan yang paling besar adalah usaha mikro. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, banyak sekali perkembangan usaha di sekitar kita. Seperti itu usaha-usaha kecil yang berkembang dalam pandemi seperti ini. Nah, walaupun perkembangan UMKM itu kan semakin naik tiap tahun, semakin berkembang tiap periodiknya itu, tetapi mereka juga menghadapi tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Nah, jadi menurut Sujarweni itu tantangan yang dihadapi UMKM antara lain adalah modal, kemudian sumber daya manusia, kemudian hukum, dan juga akuntabilitas. Nah, untuk modal ini merupakan salah satu tantangan yang ketika pelaku usaha tersebut itu ingin membuka sebuah usaha, tapi mereka tidak yakin dengan modal yang dimilikinya. Kemudian untuk sumber daya manusia itu masih banyak sumber daya manusia itu yang masih belum paham mengenai, misalnya ketika sebuah pelaku usaha itu akan mendirikan sebuah usaha bisnis digital. Mereka para pekerja yang dikerjakan itu kan harus sesuai dengan kriteria dari digital tersebut. Nah, jadi di Indonesia itu masih kurang dalam pemahaman intelektualnya. Kemudian hukum, hukum mungkin udah udah ada, cuman kurang ditaati oleh pelaku bisnis tersebut. Kemudian tantangan yang paling serius itu adalah tantangan akuntabilitas. Nah, kendala dalam akuntabilitas itu menjadi salah satu yang paling sering dihadapi oleh para pelaku UMKM. Nah, banyak pelaku dari UMKM itu kan hanya mencatat sebuah pencatatan keuangan itu secara sederhana, tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku seperti itu, seperti yang telah dijelaskan SHKM, EMKM seperti itu. Nah, jadi itu mereka itu hanya mencatat sepemahaman mereka sendiri. Jadi secara sederhana, bahkan ada beberapa UMKM itu juga tidak mencatat laporan keuangan seperti itu. Nah, hal tersebut itu tentunya menjadi salah satu masalah ketika kita ingin melakukan sebuah pengukuran kinerja bisnis. Nah, hal ini dikarenakan adanya hubungan antara laporan keuangan dengan sebuah kinerja. Jadi ada hubungan antara kedua hal tersebut. Hal ini dikarenakan laporan keuangan itu merupakan sebuah catatan informasi dari suatu usaha atau suatu bisnis perusahaan pada periode akuntansi atau suatu periode yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan itu kan berguna bagi banker, kreditur, pemilik, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dari kondisi perusahaan tersebut atau kondisi dari usaha tersebut seperti itu. Nah, dalam laporan keuangan ini juga diketahui bagaimana posisi keuangan usaha yang sedang dijalankan.
berapa laba yang diperoleh, berapa aset yang dimiliki, berapa kewajiban yang harus dipenuhi atau dibayar, dan lain sebagainya. Nah, laporan keuangan ini juga bermanfaat untuk membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan terkait strategi ekonomi atau strategi bisnis yang akan dijalankan nantinya, seperti itu. Nah, jadi itu dari 4 tantangan yang dihadapi ini ya, tantangan akuntabilitas itu yang paling sering dihadapi dan paling menjadi permasalahan yang belum juga terselesaikan. Nah, ini ya, tadi sudah saya jelaskan mengenai alasan tantangan akuntabilitas jadi masalah yang harus diperhatikan. Yang pertama, erat kaitannya dengan pencatatan laporan keuangan dan menjadi masalah yang sering dihadapi. Pencatatan tidak sesuai standar, pencatatan kadang tidak rutin atau tidak terinci, dan tidak melakukan pencatatan sama sekali. Nah, kemudian bagaimana pencatatan laporan keuangan yang benar seperti itu? Nah, jadi menurut Anthony dan Govinda Rajan, setiap perusahaan pasti akan membuat sebuah analisis mengenai perbedaan antara pendapatan dan beban aktual dengan pendapatan dan beban yang dianggarkan. Jadi kan sebuah usaha bisnis itu kan pasti menganggarkan sebuah pendapatan atau beban yang akan dijalankan sesuai dengan bisnisnya. Nah, nantinya anggaran dan aktual itu nantinya akan dibandingkan atau di-compare. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah selisih dari anggaran dan juga dari aktualnya. Nah, namanya itu disebut atau biasa disebut itu varians. Nah, varian itu ada dua. Yang pertama itu varians pendapatan dan yang kedua itu adalah varians beban. Nah, untuk varian pendapatan ini adalah selisih dari pendapatan aktual dengan pendapatan anggaran. Kemudian untuk varian beban itu adalah selisih dari beban aktual dengan beban yang dianggarkan. Nah, selisih ini juga memiliki tingkat efisien maupun tidak efisien atau biasa kita sebut dalam akuntansi itu favorable dan unfavorable. Nah, dalam varian pendapatan ini dikatakan favorable bila pendapatan aktualnya itu lebih besar atau lebih baik daripada pendapatan yang dianggarkan, sedangkan varians itu dikatakan favorable atau efisien itu ketika beban yang dianggarkan itu tidak lebih dari beban aktualnya seperti itu, atau beban aktual itu lebih kecil dari beban yang dianggarkan seperti itu. Nah, tapi di sini dalam analisis varian itu terdapat beberapa keterbatasan. Nah, yang pertama adalah hanya menunjukkan tempat perbedaan itu terjadi. Nah, jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, selisih tersebut itu hanya membandingkan apa yang dianggarkan dengan apa yang terjadi seperti itu, tidak secara rinci bagaimana pendapatan itu dapat atau didapat dari atau pendapatan itu didapat dari mana saja seperti itu, beban itu ada apa aja seperti itu. Jadi cuma menunjukkan perbedaan itu terjadi. Nah, ini adalah pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SHK-MKM. Nah, paling tidak di sini itu kita menyajikan sebuah laporan keuangan itu 2 periode setiap 1 kali pencatatan seperti itu. Nah, kemudian untuk pencatatan sesuai laporan keuangan juga ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penyajian wajar laporan keuangan itu mensyaratkan entitas menyajikan informasi untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu adalah relevan, kedua adalah representasi tepat, ketiga adalah keterbandingan, kemudian yang keempat adalah keterpahaman. Nah, untuk yang pertama itu adalah relevan. Jadi informasi yang didapat itu dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Terlebih ini digunakan oleh manajemen seperti itu untuk mengambil keputusan bisnis atau strategi bisnis untuk kedepannya seperti itu. Kemudian untuk representasi tepat itu informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Nah, jadi itu transparansi lah ibaratnya seperti itu. Jadi informasi yang disajikan itu benar-benar secara realita, fakta, dan tepat seperti itu. Kemudian keterbandingan.
untuk keterbandingan itu informasi dalam laporan keuangan entitas itu dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Nah, seperti pada contoh yang ada di PPT ini kan terlihat antara laporan keuangan dari tahun 2018 dan juga tahun 2017. Nah, ini tuh nantinya akan memudahkan pihak-pihak internal itu untuk membandingkan seperti itu. Bagaimana sih kinerja dari tahun ini, gimana sih kinerja dari tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan atau ada penurunan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan posisi keuangannya, apakah terjadi peningkatan dalam jumlah pendapatan atau terjadi peningkatan laba, seperti itu. Nah, informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. Nah, jadi itu kita juga bisa membandingkan dari entitas-entitas lain seperti itu. Dan kita dapat mencontoh mungkin atau bisa mengimplementasikan jika strategi dari entitas lain itu lebih baik dan bisa digunakan atau diterapkan atau diserap oleh entitas kita seperti itu. Kemudian konsep ketiga adalah keterpahaman. Nah, untuk keterpahaman ini, informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, jadi itu pengguna itu tidak merasa sulit atau merasa ribet dalam memahami dalam posisi keuangan. Seperti yang kita tahu ya, posisi laporan keuangan itu disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah laporan keuangan untuk internal dan yang kedua adalah laporan keuangan untuk eksternal. Nah, jadi untuk laporan eksternal atau untuk laporan yang disajikan secara eksternal itu diharapkan itu dapat dengan mudah dipahami oleh para penggunanya, seperti kreditur atau investor yang ingin menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Nah, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk pelajari informasi tersebut dengan ketekunan wajar. Nah, di sini tuh maksudnya pengguna itu juga mampu menafsirkan apa yang ada di laporan keuangan tersebut. Jadi tidak serta-merta para pengguna itu menyalahkan seharusnya ini seperti ini. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kemudian yang poin kedua adalah menyajikan secara lengkap. Nah, entitas itu harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada tiap akhir periode. Nah, termasuk informasi komparatifnya atau informasi pendukung-pendukungnya seperti itu. Seperti yang ada di PPT ini, ada sebuah catatan. Nah, itu adalah catatan yang menjelaskan mengenai kas. Misalnya mengenai kas, giro, deposito. Nah, itu nantinya dijelaskan dalam catatan-catatan yang ada di bagian sesuai halaman yang telah ditulis dalam laporan keuangan tersebut. Nah, penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun itu secara konsisten. Jadi tidak penyajian atau pencatatan itu tidak secara konsisten. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Kecuali ada dua hal. Yang pertama adalah telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan itu akan menghasilkan sebuah penyajian yang lebih sesuai dengan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi seperti itu. Kemudian adanya perubahan penyajian yang diterapkan oleh pedoman SAK MKM seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga, laporan keuangan itu minimum terdiri dari 3. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi selama periode dan juga catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi tambahan atau rincian akun-akun tertentu yang relevan. Nah, seperti catatan-catatan yang terdiri dari 3 sampai 12 nomor ini ya, yang pada PPT seperti ini. Nah, kemudian ada alasan pentingnya laporan keuangan bagi UMKM. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai laporan keuangan itu ada hubungannya dengan pengukuran kinerja. Tapi juga ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah sebagai perencanaan bisnis. Nah, pembukuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi jalannya suatu usaha, termasuk usaha yang cukup besar. Jadi
usaha yang udah besar itu malah harus membuat sebuah laporan keuangan seperti itu. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan sebuah biaya yang dimiliki dan juga sebagai perencanaan. Nah, saat melakukan pencatatan untuk usaha ini dapat melihat jalannya sebuah usaha melalui pencatatan laporan keuangan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, merencanakan merupakan langkah untuk meningkatkan sebuah usaha dari pencatatan yang telah dilakukan seperti itu. Jadi dari laporan keuangan itu nanti kita dapat membuat sebuah strategi bisnis untuk periode berikutnya. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui posisi keuangan itu setiap periode. Nah, jadi itu alasan lain mengapa keuangan sangat penting adalah mengetahui jumlah aset, modal, ataupun kewajiban yang ditanggung tiap periode dari perusahaan atau pelaku usaha tersebut. Nah, besaran ini itu nantinya akan terlihat dan mereka itu nantinya juga bisa membandingkan seberapa besar aset yang dimiliki dari tahun sebelumnya atau beberapa modal yang dimiliki dari tahun sebelumnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mudah dalam mengontrol biaya. Nah, di sini tuh setiap biaya dalam sebuah usaha itu kan dijalankan perlu dicatat dengan benar dan jelas. Seperti misalnya kalau sebuah usaha itu ingin memproduksi sebuah apa ya misalnya usaha itu sandwich. Nah, kita kan butuh yang namanya material. Nah, jadi itu bahan-bahan apa sih yang dipakai? Misalnya roti, misalnya itu adalah saus dari sandwich itu sendiri, isi, misalnya itu daging, roti dan sebagainya. Nah, itu kan dicatat dan dikelola secara jelas seperti itu. Nah, biaya ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk produksi seperti tadi dan juga untuk biaya operasional. Operasional itu seperti biaya untuk menjalankan usaha tersebut. Misalnya kita butuh air, kita butuh listrik, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini, rincian dalam usaha ini akan terpantau dengan jelas dalam satu periode atau tiap periode. Nah, jadi setiap rincian biaya yang tercatat dalam laporan keuangan akan membantu UMKM tersebut itu untuk menentukan besaran harga produksi. Seperti itu. Nah, UMKM juga akan terbantu nih dalam menghitung besaran untung atau rugi yang didapat nantinya. Jika tidak ada laporan keuangan, maka akan sulit untuk menentukan harga produksi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah mudah mendapatkan pinjaman dari bank atau mudah dalam mendapatkan pinjaman untuk modal bisnis seperti itu. Nah, jadi saat usaha itu berkembang cukup pesat, maka akan membutuhkan dana tambahan ataupun jasa dalam produksi agar usaha itu terus meningkat. Nah, jadi jika laporan keuangan kita disusun dengan baik, disusun dengan akurat, jelas, dan sesuai dengan pedoman SAKN KM, itu nantinya akan lebih menarik atau akan lebih dimudahkan dalam ketika kita itu akan meminjam modal itu dari pihak kreditur seperti bank seperti itu. Nah, jadi kita akan dimudahkan dalam melakukan pinjaman tersebut. Nah, karena dalam bank itu kan biasanya itu salah satu persyaratannya adalah laporan keuangan harus lengkap. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebaiknya atau sebuah usaha itu melakukan sebuah pencatatan yang sesuai seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kelima adalah untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Nah, jadi ketika modal kita udah dapat terjadi peningkatan usaha, nah itu juga nantinya akan um, usaha itu kan kita akan berkembang seperti itu. Nah, jadi itu pendapatan nantinya juga memenuhi persyaratan untuk pembayaran pajak. Maka dikarenakan pajak sesuai dengan pendapatan usaha. Nah, jadi laporan keuangan itu bisa digunakan untuk menentukan berapa pajak sih yang harus dibayar oleh kita. Nah, tarif pajak pelaku UMKM sesuai PPh final itu adalah 0,5% untuk pelaku UMKM. 0,5% itu adalah atau telah diterapkan itu sejak 1 Juli 2018 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, jadi sebelumnya itu adalah sebesar 1% dari pendapatan atau penghasilan usaha. Nah, jadi itu telah terjadi perubahan ya. Jadi sejak tahun 2018, tepatnya itu Juli,
Jadi tarif yang dibayarkan itu hanya sebesar 0,5% dari pendapatan penghasilan usaha seperti itu. Kemudian untuk yang keenam adalah sebagai informasi tambahan untuk manajemen. Nah, ini tuh sebagai informasi itu bisa didapatkan manajemen untuk membuat sebuah keputusan bisnis di periode berikutnya seperti itu. Nah, jika UMKM itu tidak menyusun laporan dengan baik, tidak menyusun sesuai dengan pedoman atau tidak sesuai seperti itu, nantinya ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut itu. Yang pertama adalah para UMKM tidak akan mengetahui bagaimana perkembangan usaha mereka secara nyata. Jadi para UMKM itu hanya mengetahui perkembangan usahanya berdasarkan perkiraan dari mereka. Oh, ini perkembangan dari usaha kita itu udah berkembang nih. Padahal jika kita melihat pencatatannya itu mungkin bisa jadi mereka itu malah malah stagnan atau mungkin bahkan bisa juga mengalami penurunan seperti itu. Kemudian adalah yang kedua yaitu para UMKM akan kesulitan mengakses kredit dari bank sehingga berpengaruh dalam perkembangan usaha seperti pada poin yang nomor 4 tadi ini yang mudah mendapatkan pinjaman seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sudah saya jelaskan bahwa laporan keuangan itu berkaitan dengan pengukuran kinerja. Nah, jadi ukuran kinerja itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi menurut Anthony, sistem ukuran kinerja itu memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah strategi. Nah, jadi itu ukuran kinerja nantinya akan dibutuhkan dalam menyusun strategi dan mengimplementasikan seperti itu. Nah, sistem penilaian kinerja ini ada dua. Yang pertama adalah keuangan dan juga non-keuangan. Untuk keuangan itu dapat dilihat dari angka-angka yang ada di laporan keuangan. Sedangkan untuk non-keuangan itu bisa dari kualitas produk yang dihasilkan, kepuasan pelanggan, pangsa pasar mungkin atau ketepatan pengiriman, dan juga sifat atau pelayanan dari karyawan, dari pelaku usaha bisnis tersebut. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai sistem ukuran kinerja yang bisa digunakan. Nah, jadi salah satu sistem ukuran kinerja yang bisa digunakan adalah balance scorecard pada UMKM. Nah, di sini tuh balance scorecard itu menurut Anthony dan Govinda Rajan itu terdapat 4 kajian yang diukur. Yang pertama itu adalah perspektif keuangan, kemudian pelanggan, ketiga bisnis internal, kemudian inovasi dan pembelajaran. Nah, perspektif keuangan ini dapat diukur melalui margin laba, tingkat pengembalian, arus kas, atau yang berkaitan dengan laporan keuangan atau berkaitan dengan angka seperti itu. Nah, kemudian untuk pelanggan itu lebih ke pelayanan pelayanan yang menyebabkan kepuasan pelanggan seperti itu, atau juga bisa pangsa pasar yang dituju. Kemudian untuk bisnis internal ini dapat diukur melalui retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Nah, jadi itu misalnya gini, produksi sebuah roti sandwich itu 10 menit. Nah, jadi itu ada pengurangan waktu siklus produksi, misalnya jadi 5 menit seperti itu. Nah, itu sangat mempengaruhi kinerja. Berarti ada sebuah kinerja yang menyebabkan terjadinya pengurangan waktu siklus tersebut. Kemudian yang keempat adalah inovasi dan pembelajaran. Nah, inovasi dan pembelajaran ini dapat diukur melalui presentasi penjualan dari produk baru. Nah, jadi itu ketika inovasi dari sebuah produk itu nantinya dipasarkan dan ditargetkan penjualannya sekian persen seperti itu, nantinya mereka itu akan melihat apakah inovasi dari produk ini itu memang bisa dipasarkan atau perlu diperbarui terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah mengenai implementasi suatu sistem pengukuran kinerja yang melibatkan 4 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan strategi. Nah, ini tuh untuk mengetahui cita-cita dari organisasi atau target yang akan dicapai oleh suatu bisnis tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Nah, ini tuh tahapan dari
tahapan pengembangan dari strategi yang telah disusun pada poin pertama. Nah, jadi itu mereka akan mengembangkan lebih detail seperti itu strategi-strategi yang akan diterapkan. Kemudian adalah yang ketiga itu mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Nah, itu tuh lebih ke strukturisasi strategi tersebut. Jadi itu disesuaikan misalnya dengan budaya dari pelaku usaha atau peraturan yang berlaku seperti itu. Nah, jadi itu mereka akan mengintegrasikan seperti itu. Kemudian untuk yang keempat adalah meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Nah, jadi itu mereka akan meninjau atau memantau itu secara efisien, secara berkala. Apakah praktik-praktik tersebut itu memang sudah efisien atau belum? Gitu. Nah, kemudian apa sih manfaat dari pengukuran kinerja bagi UMKM? Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama adalah peningkatan modal dan penjualan. Nah, peningkatan modal dan penjualan ini ketika kita melakukan mencatatkan laporan keuangan yang baik dan sesuai, nanti kita akan memudahkan kita dalam mendapatkan pinjaman. Ketika kita mendapatkan pinjaman, otomatis kita bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, ketika kita dapat meningkatkan penjualan, maka akan meningkatkan laba. Itu adalah poin kedua, peningkatan laba. Nah, ketika peningkatan laba itu terjadi, kita akan semakin menjual lebih banyak barang, lebih banyak pasar yang akan dituju. Nah, jadi itu nantinya akan menjadi sebuah perkembangan usaha atau di poin ketiga adalah perluasan usaha. Nah, jadi itu mereka akan menyasar atau membuka cabang di beberapa daerah atau di beberapa daerah tertentu yang dirasa mereka itu dirasa daerah tersebut itu memang cocok untuk melakukan usaha tersebut seperti itu. Nah, ketika usaha itu telah berdiri di beberapa tempat atau di beberapa cabang, nantinya mereka juga akan menyerap lebih banyak tenaga kerja seperti itu. Nah, jadi mereka akan menciptakan sebuah lapangan kerja dan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Faiz Raj Nugroho, ya, saya dari UNS. Saya ingin bertanya kepada Pak Himawan ini, kan tadi dalam materinya itu sudah dijelaskan mengenai sistem pengukuran kinerja, yaitu kan rank scorecard ya. Nah, kenapa sih kita itu perlu untuk menggunakan sistem ukuran tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Silakan, Mas Himawan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah alasan mengapa apakah alasan harus menggunakan balance scorecard dalam pengukuran kinerja? Nah, hal ini dikarenakan tiap ukuran pada balance scorecard itu atau BSC ini itu membahas suatu aspek strategi usaha tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 aspek kan. Nah, ada 4 aspek. Yang pertama adalah keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan inovasi. Nah, jadi itu tiap-tiap poin ini itu dijelaskan secara rinci seperti itu. Nah, jadi BSC atau balance scorecard ini itu memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam suatu usaha yang sesuai dengan tujuan usaha atau bisnis yang telah diterapkan. Nah, dengan demikian akan mendorong pegawai atau para pekerja dari para pelaku usaha bisnis itu nantinya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang telah kepentingan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha tersebut seperti itu. Nah, jadi ini tuh bisa menjadi alat yang membantu untuk fokus usaha, memperbaiki komunikasi serta dapat juga untuk penetapan tujuan organisasi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada tanggapan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas, Pak Himawan. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya cukupkan sekian dalam sesi kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.